kalau di Alpha Singers terus, misalnya kayak gini, gimana? Terus saya punya pikiran bahwa kalau dalam setahun ini belum dapat kontrak solo album, kayaknya saya harus pikir-pikir dulu nih antara kerja sama nyanyi. Belum setahun, saya dikontrak solo. Terus dia mau kontrak saya sama Lita. Alpha Singers kan semua anggotanya kan sudah lama dengan Alpha tuh. Gue anak baru dari Bogor, bukan siapa-siapa gitu. Tiba-tiba masuk Alpha Singers, tiba-tiba rekaman solo. Tiba-tiba meledak. Ibu saya udah mulai sakit-sakitan tuh, udah Di kursi roda. di kursi roda gitu. Ke airport gitu, di rumah tuh pamitan sama ibu saya nangis gitu. Itu udah kelihatan matanya tuh udah kosong. Malamnya di pesawat jam 2 pagi, ternyata di Jakarta ibu saya meninggal. Diberitakan bahwa ibunya Yana meninggal. Tapi karena baru nyampe dan masih perjalanan masih jauh sebulan di Eropa gitu, nggak mungkin kasih tahu. Jadi nggak dikasih tahu. Akhirnya 2 minggu itu. Lu nggak tahu? Nggak tahu. Tiba-tiba suatu hari ada yang ngirim bingkisan dari Jakarta buat Yana gitu. Yana gini-gini, abang punya kabar nggak menyenangkan gitu. Ibu ngomong, saya diem aja. Diem, udah gitu. Pas sudah selesai, ya abang permisi ya, abang pergi, saya ke situ, di situ teriak, Iya. Terus nyanyi di panggung pakai kacamata hitam, matanya sembab, tapi gerakan kaki mau ke kiri. Wah, gokil sih. Halo, ketemu saya lagi Ferdi Tahir di acara All You Can Hear bersama idola saya, guru saya. Di sini ada Kang Yana Julio. Alhamdulillah. Akhirnya setelah setahun. Kang Yana, Kang Yana, kabarnya? Baik, alhamdulillah. Ini teh banyak yang minta Elvas loh. Kesini. Masa? Nge-DM saya dan ya saya udah bilang, saya pulang tuh Elvas aja ke sini. Satu-satu. Kalau di saya dimintanya satu-satu. Nanti itu mulai dong, Elvas dong. Iya, di sini Elvas ya. Okay. Alpha Singers ya. Jadi gini, Kang Yana itu memang saya pikir tadinya, kok yang saya kok nggak dijawab-jawab. Apaan? Di follow sama saya Instagram. Oh, Instagram. Setahun di fallback. Gua DM kok nggak dibaca-baca. Apa lupa sama saya? Ternyata nggak bisa cara fallback. Gaptek ternyata. Jadi repost juga nggak bisa tuh. Sekarang bisa. Oh, sekarang udah bisa. Jadi kan di sini memang benar baru banyak. Kemarin, baru berapa minggu yang lalu. Tapi udah bisa berarti kalau gue. Oh, pantas lu komen di IG gue. Iya. Kalau di tag tahu lah. Kalau di tag tahu. Ya. Kayaknya di sini banyak yang pengen tahu. Kang Yana kan sekarang kan Alpha Singers masih terus. Alpha Singers adalah salah satu grup vokal yang paling lama masih bertahan sampai sekarang. Alhamdulillah, iya. Dan eksis, bukan cuma bertahan, tapi eksis masih show, masih apa segala macam. Yang saya pengen tanyain, Kang Yana itu, ini kan kita sebenarnya udah pernah, saya pernah tahu dari Mas Bambang ya. Kang Yana tuh dari kecil ngariring, nyanyi gitu. Iya. Emang hobi kan? Iya. Ya, sebelumnya nih saya mau disclaimer dulu ya. Disclaimer. Jadi waktu Ferdi telepon lewat Bambang gitu, dia bilang, Bang, bilangin ke Ferdi bahwa saya tuh jarang main podcast, jarang terima podcast karena saya berbicara tuh nggak bagus. Okay. Kedua, lebih bisa nulis daripada cerita gitu. Oh, lu waktu kecil nulis. pernah starter agak-agak gagap gitu. Oh, starter ya. Terus udah gitu saya mau cerita apa gitu, karena perjalanan karir saya tuh datar, nggak ada dinamika apa gimana itu kan kita gitu. yang lihat, kalau orang yang lihat kan beda. Terus jadi kalau misalnya gue jadi bintang tamu di podcastnya kamu tuh takutnya ratingnya turun. Nggak mau mungkin. Gitu, tapi akhirnya karena udah kangen, udah lama nggak ketemu, kita ngobrol-ngobrol aja. Ya, Tadi tanyain soal Alpha Singers ya, Alpha Singers. Bukan, saya mau tanya sebelumnya. Oh,
Kang Yana itu orang mana sih? Lahir di Bogor, orang tua orang Garut dua-duanya. Saya lahir Jadi di Sunda pisan? Sunda pisan, Sunda asli. Lahir Sunda di pride. Bogor. Di PMI. Terus udah gitu dari umur 5 tahun baru ketahu. Oh gini, sebelum 5 tahun saya tuh orang tua saya 8 bersaudara, tuh kan beribet kan gue kalau ngomong kan. 8 bersaudara orang Beribet zaman kan. dulu banget. Jadi di otak saya tuh banyak banget. banyak yang mau diceritain ya. Jadi 8 bersaudara, di antara semua cuman saya yang nyanyi. Oh bisa gitu ya? Tapi orang tua seneng musik. Oh, jadi, memang seniman. Jadi ingat waktu kecil tuh bapak saya gitu suka pulang kerja tuh suka bawa piringan hitam. Oh, okay. Piringan hitam tuh apa ya? Vinil, zaman sekarang mah vinil. Vinil dibungkus koran gitu kan. Kalau bapak saya pulang bawa bungkusan gitu, saya langsung ambil, langsung dipasang. 2 hari udah hafal semua lagunya. Jadi memang udah senang nyanyi. Oh memang sedang nyanyi ya. Udah hafal lagunya gitu, terus nyanyi gitu. Dihafalin aja gitu. Terus bina vokalnya nggak? Udah gede bina vokalnya. Oh itu sih. bentar, oke. Terus pertama kali nyanyi itu tetangga kawinan. Tetangga kawinan diundang, saya diajak ibu saya ke situ, terus suruh nyanyi lagunya apa coba? Karena di rumah baru dapat vinyl Beatles. Lagu Beatles. Vinilnya gitu. Saya nyanyi pakai mic. Mic-nya nggak bisa naik turun dulu kan. Jadi saya naik kursi itu nyanyi Yesterday all my troubles seem so far away. Anak umur 5 tahun nyanyi Yesterday gitu. Terus dikasih honor Rp5 sama ibu saya. Oh sama ibu? Dikasihnya sama ibu ya? Oh. Ya awalnya gitu. Jadi emang seneng nyanyi. Tapi berarti lu mah ini ya Kang? Maksudnya kalau lu kan tadi lu bilang lu ada starternya. Tapi lu tuh orangnya bukan yang nggak takut tampil ya? Mau aja kalau disuruh? Mau. Kalau ada yang orang wah iya, gitu. nah kalau anehnya kalau udah naik panggung itu udah jadi orang yang berbeda mungkin ya gitu. Oh gitu ya. Oke, terus sama Kang di situ nih Kang. Lu nih waktu kecil kan berarti udah nyanyi. Tapi kan gue juga tahu nih, waktu kecil itu nih nggak kayak sekarang kan. Nggak kayak sekarang yang gampang, lu mau apa aja gampang, ada sosmed tuh. Dulu lu mau jadi penyanyi tuh cita-cita, terus ngapain yang lu lakukan tuh Kang? Sekolah di SD itu udah, kan dulu kalau pelajaran kesenian itu kan nyanyi satu-satu ke depan kan. Nah kalau nyanyi satu ke depan tuh guru udah tahu bahwa ini anak bisa nyanyi gitu. Terus ada cerita lucu. Kan saya kan Yana gitu kan. Itu kan pasti absennya itu terakhir, mau habis. Terakhir gitu kan. Tapi kan pelajaran kesenian itu satu-satu dari mulai A, B, C, nyanyi satu-satu, nyanyi satu-satu, nyanyi gitu kan. Itu dalam pernah suatu saat itu tiap kali pelajaran kesenian kan kayak gitu. Itu dari A, B, C, D gitu kan. Kan nggak semuanya bisa nyanyi ya. Murid-murid tuh sambil dengerin orang-orangnya itu gini gitu denger gitu, terus tiba-tiba suatu saat ada yang teriak murid gitu, Pak bisa langsung ke Y aja nggak Pak? Itu yang teriak apa? Ada teman. Oh bukan lu? Bukan. Iya karena satu-satu denger kan bosan juga. Berapa satu kelas kan 40 orangan gitu kan. Yang paling banyak huruf A sama B. Gitu. Satu-satunya ada teman yang mungkin bosan gitu. Bu bisa langsung ke Y aja nggak Bu? Diam kamu. Gitu. Nah terus waktu SD pernah ikut lomba nyanyi Sunda. Sunda. Itu juga. Karena guru yang dorong-dorong ya ikut gitu. Menang juara 1 ngalahin Bambang. Ini belum kenal tapi dulu ada Mas Bambang itu saingannya Kang Yana. Itu sekarang jadi manajernya Bambang Setio. Nanti gue kasih fotonya. Ting. Pernah jadi manajer saya 13 tahun. Sekarang dia udah jadi pengusaha. Udah pengusaha sukses. Jadi udah nggak mau jadi manajer saya. Udah nggak mau jadi manajer ya. Terus kan? Iya gitu. Lomba nyanyi di SD menang gitu kan. Udah gitu.
Tapi setiap kali lomba itu bukan saya yang mau, tapi didorong guru, apa temen, apa gitu. Nah waktu sampai gede pun udah jadi mahasiswa, dia suka ikut lomba nyanyi di Bogor. Sampai gitu. SMA semua tuh lomba nyanyi udah. Lombanya itu nggak pernah saya yang daftar, yang daftarin tuh si Bambang itu. Jadi ya ikut gitu. Kadang-kadang menang. Kadang-kadang menang, kadang-kadang menang. Kalau menang zaman dulu dapat duit sih kan? Ada yang dapat. Mau cerita yang itu yang iya. Berapa dapat tuh TK zaman baheula gitu? Dulu mah ini tropi piala gitu, tropi piala. Piagam. Ada yang timah, ada piagam gitu. Duit jarang. Oh, duit itu jarang ya? Cuman sekali pas terakhir di waktu udah kuliah tuh dapat uang. Mas Bambang dapat ya? Dikasih dong. Kan yang daftarin. Oh iya, zaman dulu Jadi soalnya ikut gitu. lomba-lomba lah gitu. Nah terus kalau lomba gitu, yang dipengen sama Kang Yana nih, waktu dulu lomba, berharapnya cuma jadi juara, terus dapat piagam, apa berharapnya memang kayak sama kayak saya gitu, pengen rekaman deh gitu. Gini. Karena saya bisa nyanyi, ya pengen waktu itu biduan istilahnya. Biduan. Gitu. Ada keinginan pengen dapat jadi biduan itu ngelihat di TV, ngelihat Bob Tutupoli, ngelihat Kosen Ratmo gitu-gitu. Gue pengen jadi penyanyi gitu. Tapi keinginan itu tuh nggak terlalu besar yang membuat saya jadi ambisi untuk jadi penyanyi itu enggak. Santai aja. Karena apa? Karena yang utama itu sekolah. Karena ibu saya selalu pokoknya sekolah heula nu bener gitu. Kang Yana sekolahnya kuliah di mana? Kuliah di IPB. Selesai. Institut Pertanian Bogor. Gitu. Ambil berarti Sarjana cerita. insinyur ya? Iya. Insinyur pertanian ya? Iya. Geblek. Selesai. Gila, Itu bedanya saya Selesai. sama Kang Yana itu ya. Jangan ditiru yang saya. Oke. Karena harus nurut atau sama orang tua. Iyalah, harus sama. Kang Yana mah tipe yang nurut sama orang tua ya? Kebetulan ya. Oke. Kebetulan ya. Jadi nggak ada dulu orang tua, padahal kan orangnya seni juga. Nggak ada yang, ayo dong jadi penyanyi. Karena kemarin kan ada si Mel Sandi kesini. Mel Sandi bilang dia mah disuruh sama orang tuanya jadi penyanyi. Oh gitu. Jadi artis. Kalau Kang Yana tuh orang tua nggak nyuruh jadi artis. Enggak, suruhnya sekolah yang bener. Gitu. Dan jadi kalau misalnya dibilang tadi saya nurut sama ibu terutama sama ibu gitu. Karena Jokap jarang ada di rumah kerja kan. Bokap zaman dulu kan gitu kan, kerja gitu. Jadi di rumah sama ibu tuh saya termasuk yang nurut. Jadi jadi saya tuh orangnya malas mikir, susah. Malas mikir susah, jadi malas mikir susah. Malas mikir di PB. Malas mikir susah tuh gini, kalau misalnya ada pilihan suruh antara A, B atau C gitu, daripada malas mikir-mikir, nanya nyokap. Oh oke. Mak, gini kemana? Terus nyokap bilang A misalnya gitu, ya saya pilih A. Ikut. Tapi kalau misalnya bilang B gitu, ya udah saya pilih B. Jadi gitu, jadi malas mikir yang susah-susah gitu, udah tanya nyokap Jadi aja. Jadi keputusan mah pengen nyokap aja deh, ikut. Sampai misalnya punya temen nih, ada berapa gitu itu, kalau misalnya nyokap, Yan, emak nggak suka sama yang itu, kayaknya misalnya, misalnya gitu. Apa gitu. Nggak ada temen? Jadi nggak, gitu. Terus misalnya, apa lagi ya? Terus kalau disuruh-suruh tuh mau beli lotek di depan gitu, Yan beliin lotek. Lotek apa ya? Lotek tahu nggak lotek? Lotek itu Gado-gado. di Bogor tuh gado-gado tapi nggak dimasak. Nggak direbus. Kalau gado-gado direbus. Kalau ini mah mentah. Jadi anak penurut lah dulu. Okay. Menurut bukan karena gimana-gimana, tapi karena memang nggak mau mikir susah aja. Nah, ibu tapi tahu nggak Kang Yana nyanyi juga ikut-ikut festival? Tahu. Suka juga? Support maksudnya? Enggak di keluarga enggak. Kalau dari sekian belas lomba nyanyi di Bogor tuh yang diantar keluarga cuma sekali. Jadi namanya juga anak 8 orang ya. Itu masing-masing waktu itu. Malah dekatnya tuh setelah orang tua meninggal, kita malah jadi dekat. Tapi dulu tuh waktu masih kecil-kecil tuh kita nggak dekat. Jadi masing-masing sendiri-sendiri. Iya. Jaraknya dekat-dekat padahal. Jadi jaraknya 2 tahunan. Iya, dekat lumayan. 8 orang.
Nah terus buat memilih untuk menjadi penyanyi, padahal nyokap untuk ini berarti tetap nyokap kekeh gitu. Kamu mah harus sekolah dulu, kekeh. Iya, pernah waktu udah kuliah saya nilainya jeblok, terus nilainya jeblok, terus laporan dong sama nyokap, terus sama emak, panggilnya emak ya, emak gitu. Oh kalau gitu Yana jangan nyanyi dulu gitu. Terus Bambang ke rumah, Bambang jangan ajak-ajak Yana nyanyi dulu ya katanya gitu. Dan dia mau benerin dulu sekolahnya. Iya, terus nggak nyanyi dulu setahun benerin dulu nilai. Oke. Nah, pertama kali yang membuat Kang Yana kan festival nih. Pernah nggak ketemu sama festival yang hadiahnya rekaman gitu? Pernah. Ini salah satu lagi kejadian yang dimana saya nurut sama nyokap ya. Oke. Jadi waktu habis kuliah di tingkat akhir, biasa Bambang telepon, Yan. Cuma ngaco aja sih Mas Bambang. Tapi udah nilainya udah bener lagi. Terus Yan, lu punya dasi nggak gitu kan? Nggak apa-apa ya Bang, gue ceritain ya. Ada tuh pakai, mau ngapain Bang gitu? Ikut lomba nyanyi di USU di Puncak gitu kan, di gedung USU gitu. Dia mau ikut apa? Dia udah daftar sendiri gitu. Oke. Gitu udah gitu. Oh gitu. Gua anter deh gitu. Oke. Saya waktu itu lagi skripsi bab 2. Oh, skripsi. Habis presentasi bab 2, break dulu kan istirahat. Nah, waktu istirahat di rumah itu Bambang datang mau ikut lomba nyanyi. Lomba nyanyi gitu, tapi dia pinjam dasi. Oke, pakai dasi. Ya Bang, gua ikut deh gitu kan, lagi istirahat gitu. Jadi kita naik mobil ke puncak gitu, ke gedung itu lomba gitu. Ternyata pas sampai di sana Bambang ikut lomba nyanyi gitu, ternyata pendaftaran masih dibuka. Oke. Gitu udah gitu renyam ya. ikut daftar lah. Ingat bayarnya berapa ya? 15.000. Saya daftar tuh bayar. Daftar tuh bayar zaman dulu ya kalau ikut perlombaan. Oke. Terus besoknya nyanyi. Rupanya masuk semifinal, masuk final. Pas di final menang. Saya juara 1, dia juara 2. Oh, lu juara 2 maksudnya? Bambang juara. Tapi yang nganter juara 1. Nah, ternyata yang ngadain lomba itu bukan resmi dari kabupaten atau kota Madia, tapi swasta. Yang ngadain itu perusahaan rekaman terbesar di Jakarta. Disebut itu nggak apa-apa. Musika Studio. Oh, Musika. Iya, Musika dulu terbesar. Saya masih ingat di final itu Christian nonton, Ko Acu nonton, gitu. Nonton finalnya gitu ya, gitu. Terus menang saya. Nah, hadiahnya itu trofi pasti. Trofi gede. Iya, piagam, duit, uang 150.000. Wah, iya. 300. Oh, lu yang 150 ya? Juara 2 saya. 300.000 atau 150. Oke. Plus TV. Maksudnya masuk TV? Enggak, plus dapat hadiah TV. Dapat TV. Oke. 24 inch. TV. Berwarna? Berwarna. Itu baru ada TV berwarna kan. Jadi uang, trofi, dan TV. Iya. TV-nya saya color, TV Bambang dapat juara 2, TV-nya hitam putih. Kok bisa gitu ya? Kenapa ya? TV-nya hitam putih gitu. Udah menang gitu. Tapi ternyata ada hadiah tambahan. Hadiah tambahan itu adalah di kontrak rekaman di Musika Studio. Bayangin pada saat itu tahun 83 itu Musika Studio itu udah rekaman paling besar di. Itu dream come true. Itu big break banget kan. Iya. Gitu. Terus udah gitu. Lu sama Mas Bambang rekaman juga? Apa yang cuma juara satunya aja? Juara satunya aja. Lu ikut sini aja deh. Gitu. Udah gitu. Udah kan.
hadiahnya demikian masif kan, gede gitu. Sudah gitu. Oh, lu seneng dong. Seneng udah gitu, udah. Tapi kan lagi skripsi kan, Iya, di tengah-tengah skripsi terus kita disuruh datang ke Musika Studio lah. Waduh, seneng banget. Diantar Bambang. Oh, jadi saya sama Bambang itu saingan kalau lomba, tapi nggak pernah saingan. Kalau Jadi berteman tapi nggak pernah saingan. Mau lu yang menang, mau gue yang menang, terserah. Pokoknya kita lomba gitu-gitu. Jadi nggak pernah istilahnya kalau jadi rival gitu ya. rival terus ikut-ikutan itu nggak ada. Rivalnya di panggung aja. Dan dari sekian belas lomba itu, banyakan Bambang yang menang. Oh iya, Mas Bambang. Iya, kalau misalnya 10 nih ya, Bambang itu menang 6 kali, saya cuma 4 kalinya gitu. Oh, Jadi jagoan dia nyanyinya sebenarnya. Gitu. Udah. Terus kita ke Jakarta lah, ke Musika Studio, ketemu Ko Acu. Terus kenalan sama Rafika Duri. Gitu, zaman dulu kan. Udah gitu di tes vokal yang ngiringin Mas Junaidi Salat. Tahu nggak? Oh, Junaidi Salat itu dulu kalau pemain Ali film Topan, Ali Topan anak Salaman. Dulu lagunya yang lilin-lilin kecil tuh bukan. Sabda Alam ya? Apa bukan? Apa ya? Pokoknya ada ciptaan dia. Iya banyak. Pokoknya lagi keren banget ya. Tapi dia main piano kan. Terus udah gitu disuruh Ko Acu, ayo siapa iringin ini dong buat tes vokal lah. Tes vokal 2 lagu, lagunya Chrisye sama lagunya Harvey. Harvey yang mana? Nggak nyanyi nyanyi pada saat tes vokal gitu. Udah selesai. Udah gitu datang lagi ke kantor gitu-gitu, minggu depan kita kontrak ya. Gitu. Bayangin ini, gitu. Udah ini nih. Kontrak. Selamatan nih. Terus pulanglah ke rumah kan. Pulang ke rumah, laporan lah menyokap kan. Mak, Yana tadi habis dari Musika Studio gitu-gitu, mau rekaman gitu. Tahu nggak nyokap gue bilang apa? Yan, tong rekaman heula lah, selesaikan heula skripsi nak gitu. Jadi jangan rekaman dulu lah, selesaikan dulu skripsimu gitu, Bas. Artinya terjemahannya. Jadi selesaikan dulu sih. Oh gitu ya, gitu. Udah, terus habis itu terusin skripsi. Minggu depannya lu nggak datang? Nggak tahu nggak tahu. Mungkin lupa atau karena waktu itu belum ada HP kan, telepon ke rumah kadang-kadang diangkat kalau atau enggak gitu-gitu. Pokoknya jadi lewat begitu aja. Jadi lu ngikutin nyokap mau aja. Tapi sebenarnya sih sampai sekarang selesai skripsinya gitu, selesai. Sebenarnya punya keinginan tapi nggak cukup ambisi gitu. Jadi nggak ambisius orang. Iya. Gitu ngerti kan? Ngerti. Jadi lu nerusin skripsi sampai akhirnya lulus. Kenapa nggak datang lagi, Kang? Saya waktu itu pernah disuruh ke sini gitu. Keburu basi kali. Aduh, gila tapi ya. Jadi big break yang gue lewatin begitu aja. Tapi padahal itu nyokap, sebagai seorang yang bukan siapa-siapa gitu. Terus tiba-tiba dapet kesempatan besar dilewatin begitu kan bodoh banget gitu. Enggak sih. Iya. Pas begitu. Kalau ngelihat selanjutnya memang jadinya nggak bodoh, tapi pada saat itu orang akan bilang ngelihat bodoh bener sih lo gitu ya kan. Oke kan, udah selesai. Lulus. Kerja. Sempat ngerjain proyek-proyek di kampus gitu. Oh, proyek kampus. Oke. Gitu udah gitu. Sempat kerja. Terus nyokap pindah ke Bandung. Sama ibu bapak pindah ke Bandung. Saya di Bogor berdua sama kakak saya di Bogor. Karena masih di kampus kan. Nah terus tiba-tiba ibu saya juga telepon gitu. Yana ke Bandung aja, nemenin emak di sini katanya. Karena di Bandung mereka cuma berdua, ibu saya, bapak saya sama adik saya. Yang lain kan udah pada kerja di Jakarta kan. Jadi gue instead of ke Jakarta, udah deket tuh padahal tuh ya. Ke Bandung. Karena nyokap ibu saya bilang, udah Yana pindah ke Bandung aja nemenin emak gitu. Wah, Masya Allah. Bandung sih. Lah gitu. Wah lu gila sih, lu nurut banget sama nyokap gue. Tapi berkas itu mah beneran.
Iya, ujungnya memang seperti itu karena waktu pindah ke Bandung, berarti kan harus cari kerja di Bandung kan. Kerja lah, ngelamar di Pemda Jabar. Yang bener. PNS. Jadi PNS. PNS. Oh iya. Dan diterima. Wah, udah. Diterima di. Tapi gue nggak bisa bayangin. Jadi PNS. Itu tahun 85. Tahun 85. Oke, masuk. Ya. Karena lulus tahun 84 kan. 85 kerja di Bandung, masuk diterima. Oke. Diterima udah gitu. Setelah diterima ada apel calon-calon pegawai yang udah diterima kan. Oke. Apel Ini pas lu datang nih. datang lah kan calon pegawai Iya. gitu, pakai baju hitam putih, terus kumpul di gedung sate, calon gedung pegawai gitu. Pas sampai di gedung sate, ceritain jangan ya. Ceritain aja. Tapi ini karena saya bodoh ya, bukan karena saya merendahkan profesi yang lain gitu, tapi karena saya bodoh waktu itu dan ya masih bodoh, masih goblok gitu. Saya ngelihat waktu itu banyak yang pakai seragam coklat tua gitu kayak Hansip. Gitu. Kayak Hansip. Iya. Gitu. Terus saya nanya sama teman saya kan gitu kan. Kok banyak Hansip ya gitu. Terus teman saya bilang itu seragam lu tahu kalau hari Sabtu gitu. Hari Sabtu apa hari Senin gitu ya? Iya, itu seragam memang. Seragam PNS kalau hari Sabtu itu coklat Hansip gitu. Karena saya bodoh masih ngelihat, mesti pakai balik kanan pulang. Lu jadi nggak sempet pakai baju itu? Nggak sempet kerja. Tapi nggak sempet juga ada pakai baju itu. Pengen lihat deh fotonya mana. Belum pakai seragam itu karena kan calon pegawai belum ada seragamnya kan, masih pakai baju putih hitam doang gitu. Tapi ngelihat itu gitu, males pakai seragam gitu, yang kayak gitu. Pulang aja gitu. Kan goblok ya, bodoh goblok. Jadi maaf juga bukan ngerendahin profesi Hansip atau apa gitu, tapi memang ya setiap orang pendewasaannya kan beda-beda. Waktu dari itu pulang nggak jadi kerja. Terus bilang ke nyokap lagi? Nggak bilang dulu. Pokoknya nggak jadi kerja. Terus dari situ saya ke satu jalan apa ya kalau di Bandung tuh. Baru pertama kali saya daftar lomba nyanyi di Bandung. Sendiri. Tanpa Mas Bambang. Karena kan di Bandung sendirian. Okay. Jadi pulang dari gedung sate itu saya nyetir sendiri kan. Nyetir sendiri ke jalan apa sih di Bandung tuh tempat hapmi, tempat gitu yang lomba-lomba nyanyi, ada pengumumannya kan, daftarlah lomba nyanyi di situ. Nggak ada yang kenal karena kan saya dari Bogor, kalau yang lain-lainnya kan orang Bandung kan. Daftar lomba nyanyi, nggak menang lombanya, tapi di situ saya kenalan sama Agus dan Elva. Agus Wisman sama almarhum Abang Elva Sesyoria. Oh, Agus Wisman udah deket duluan sama Bang Elva? Oh iya, Agus Wisman itu udah lama jadi anggota Elva Singers. Tapi dia sering jadi juara lomba nyanyi di Bandung kan. Jadi waktu itu dia nonton. Lagi nonton. Nonton sama Elva, nonton gitu-gitu, kenalan sama Agus, terus sama Agus dikenalin sama Elva. Waktu dikenalin sama Elva, terus saya suruh dites nyanyi sama. Ini udah nggak menang ya. Iya, udah selesai lombanya gitu. Jadi akhir berteman gitu. Terus kenalin dites nyanyi. Dites nyanyi. Bang, ini kenalin teman saya, dia mau ikut minta dilatih gitu. Oh ya, katanya. Siapa namanya? Ya, dari mana? Bogor. Ya udah, terus nyuruh orang main piano nyanyi Greatest Love of All. Dari situ kenalan sama Elva. Udah gitu, minggu depannya dipanggil lagi, suruh bikin jingle, suruh nyanyi backing vokal, terus dibikin Tropical Wave, terus dibikin masuk ke Elva Singers. Jadi dari pegawai negeri nggak jadi langsung ke Elva Singers gitu. Itu berkahnya mungkin. Berkahnya itu ya, kalau dulu nyanyi sendiri juga di musika belum tentu jadi Elva Singer ya. Iya. Karena kan Bandung itu. Iya. Oh iya sih. Emang Allah jalannya beda-beda. Kita boleh punya rencana. Jadilah Elva Singer. Elva Singer itu langsung langsung rekaman.
Nah, sebenarnya sebelum saya masuk, Elva Singers itu terkenal di Chandra Kirana, Iya. jadi backing vokal di festival-festival gitu-gitu. Oke. Belum punya album. Oh, belum rekaman. Oke. Dulu kaset kan. Nah, waktu saya masuk itu tahun 86, 86 rekaman. Pertama kali Elva Singers rekaman punya album itu Udah langsung lu berarti? pas saya masuk. Siapa aja tuh anggotanya? Saya, Lita, Verina. Verina, Via, Evi, Oh, banyak. banyak. Ada Iwan Wira, Tony Sianipar. Jadi 7 orang. Ya, jadi dulu Evas bukan berempat ya? 7 orang. Gitu. Nah, rekaman lah judul albumnya lagu-lagu pilihan 87. Lagu-lagu pilihan Nah, 87. jadi lagu-lagu yang lagi populer Dibawain semua sama Elva? Di recycle Jadi sama kayak Elva di Singers. recycle atau di cover lah ya? Di cover. Oh, tapi belum lagu sendiri? Belum. Oke. Belum. Berikutnya lagu sendirinya kapan mulai? Nah, terus habis gitu di Elva Singers kita nyanyi-nyanyi dong, Ya, ngamen ya, kiri ya, kanan, ya, ngamen ya, ya. kiri kanan gitu. Honornya masih bagi banyak gitu kan, udah gitu. Gede tapi honor mah. Kecil lah. Buat ukuran saya yang baru jadi penyanyi itu dapat honor 100.000 itu besar. Oh, udah 100.000 ya? 100.000 itu besar pada Iya, waktu iya, itu. iya, Terus udah gitu, Tapi kan pernah dapat 300 tadi. iya. Tadi ya. Gitu. Ngomong-ngomong, sorry gue duduknya gini. Iya, wow. Terus biasa kan kalau lagi ketemu nyokap di Bandung gitu-gitu. Jadi waktu itu bersih bolak-balik Bandung Jakarta tuh. Oke, Kalau oke. ada job di Jakarta kita pergi iya. ke Jakarta gitu-gitu. Terus Elva kan ngontrak di Jakarta di rumahnya Elva. Gitu. Iya. Nah, cerita apa lagi ya? Rekamannya pertama rekaman. yang pakai lagu sendiri itu? Oh iya. Lagu pilihan 87 Elva Singers sukses. Sukses, sudah. Sukses gitu. Terus kita Elva Singers lagi laku-lakunya tuh kan. Manggung. Gitu. Terus saya mikir nih, biasa kalau ketemu nyokap kan gitu, Yana nggak kerja gitu-gitu terus kan gitu. Terus Oh, masih tetap nyokap nyuruh kerja? iya dong kan dia udah nyekolahin sampai sarjana masih gitu-gitu. Tapi saya anggap angin lalu aja. Iya nanti Oh, gitu iya, oke. kan. Udah gitu saya jadi mikir kalau di Elva Singers terus misalnya kayak gini gimana ya? Terus saya punya pikiran bahwa kalau dalam setahun ini belum dapat kontrak solo album, kayaknya saya harus pikir-pikir dulu nih antara kerja sama nyanyi gitu. Oh, ada itu ya, ada state itu ya. Bukan target ya, kayak mikir aja gitu. Ya, state-nya ada itulah. Gitu. gitu. Ada Karena nyokap ngomong terus kan. Jadi gitu terus udah gitu ternyata sebelum dari tahun 87 ke 88 belum setahun saya dikontrak solo sama produsernya Elva Singers yang bikin album lagu pilihan 87 tadi. Produsernya rupanya sering nonton Elva Singers, terus dia mau kontrak saya sama Lita untuk album solo. Oke. Gitu. Terus tapi sebelum itu di try out dulu. Di try out Terus jadi sebelum nggak album langsung ya? di try out dulu di album Catatan Si Boy 2. Itulah Emosi Jiwa. Itu meledak dong. Iya, meledak. Bari jeung urang teu ngarti eta meledak teh naon. Gini, waktu itu kan meledak dak ya. Semua orang nyanyi lagu itu, udah deh. Panggung sendirian lu banyak dong langsung ya? Apanya? Panggung sendirinya. Iya, panggilan nyanyi berdua Lita gitu. Itu banyak loh di luar Elva maksudnya. Enggak banyak banget sih maksudnya. Terus nggak tahu lu meledak. Nggak tahu bahwa itu meledak. Kan nggak ada sosmed. Oh iya. Nggak tahu bahwa itu meledak, terus nggak tahu bahwa gue tuh udah populer gitu tuh nggak ngerti. Nggak ngerti. Tapi kalau dipanggil nyanyi, oh nyanyi aja gitu. Jadi yang namanya jadi bintang gitu itu tuh nggak ngerti. Nggak ngerasain. Nggak ngerasa. Yang penting gue nyanyi gitu, happy nyanyi dapat uang gitu. Udah gitu aja gitu. Ternyata alhamdulillah meledak Emosi Jiwa gitu Meledak kan. banget, iya. Terus dikontrak. Bonus. Kenapa? Dapat bonus. Bonus. Dapat nggak ya? Kan kalau zaman dulu kan sistemnya bonus.
Oh iya, kan ini Emosi Jiwa dapat BASF Award, kan? Dapat BASF Award, jalan-jalan ke Amerika, Wih. berdua Lita gitu, jadi ketemu berangkat ketemu Faris RM, Betul, ya. ketemu siapa gitu, itu bonusnya gitu, seneng lah gitu. Nah setahun kemudian baru rekaman solo, tapi baru keluar tahun 90. Itu lagu yang mana? Tapi Alpha Singer udah menang dulu tuh di pesta, di Oh, iya, festival-festival. Kan gitu. festival terus jalan terus kan. Keluar negeri terus juga kan. Pesta terus Kau Kasihku gitu. Jadi bareng tuh Alpha Singer sama solo karir. Pesta kan meledak juga kan. Iya, iya. Jadi bareng tuh perjalanan karir Alpha Singer dan solo karir saya tuh sama bareng lah gitu. Nah, maksudnya waktu pas Kang Yana dipilih, kan ada yang tidak terpilih. Dipilih jadi apa? Solo. Oh iya. Kan iya. ada yang tidak terpilih. Sama produser itu. Pak nggak Yan. Halo Pak Yan. Mereka nggak apa-apa. Oh ya. Apa support? Apakah Ning manehnya nu Enggak, dipilih? sebenarnya yang kalau misalnya dari teman-teman yang nggak kepilih, saya nggak terlalu mikirin. Yang saya terharu adalah seorang Elva Syurya, ya, itu kan banyak muridnya. Itu susah sekali kalau ngizinin anaknya lepas dari Elva Singers. Gitu, susah sekali untuk ngerelain misalnya satu anggotanya misalnya rekaman solo gitu itu susah. Tapi waktu saya diminta solo itu saya Malita, Alfa ngasih izin, Bang El, si Abang ngasih izin gitu. Wah, alhamdulillah ngasih izin gitu. Biasanya susah kan? Biasanya susah. Lagi pula Elva Singers kan semua anggotanya kan sudah lama dengan Elva tuh bareng-barengan. Gue anak baru dari Bogor, bukan siapa-siapa gitu. Tiba-tiba masuk Elva Singers, tiba-tiba rekaman solo, Tiba-tiba meledak gitu-gitu tuh kan suatu hal yang nggak disangka-sangka. Tapi yang paling saya syukuri itu bahwa waktu itu Elva ngasih izin. Jadi kebimbangan antara kerja dan nyanyi itu jadi lebih less lagi ya. Lebih berkurang lagi ininya. Jadi nyanyi terus kan. Berimpact nggak dari yang suksesnya album solo berimpact ke Elvas juga nggak? Impactnya tuh ke Jadi makin jadwal, jarang bentrokan jadwal sih. Tapi kalau Elvasnya juga jadi naik gitu maksudnya. nggak tahu tuh, kalau gue nggak GR dong, masa GR gara-gara gue Elvasnya dia naik nggak tahu juga. Nggak tahu juga ya. Tapi yang pasti saling mempengaruhi lah gitu. Karena Elva juga bilang bahwa kalau misalnya solo karir juga bisa berimpact kepada Elva Singer. Elva Singer juga berimpact kepada berimpact kepada solo gitu. Udah habis itu rekaman volume 1, volume 2 dan dari awal keluarin album itu sukses terus lagunya. Jadi alhamdulillah gitu deh. Dari mulai Emosi Jiwa, terus ke Gelora Cinta, terus Cintamu, kemudian Kehadiran. Kehadiran baru yang itu. Dari Kehadiran terus ke Hasrat Cinta. Oh, Hasrat dulu ya? Hasrat Cinta, terus Selamanya Cinta gitu. Itu semuanya. Dan ini deng itu kan meledak. Tapi saya ini loh tersanjung sekali, senang banget sempat diajak Kang Yana untuk bikin lagu bareng ya. Iya dong. Waktu itu di album Selama Cinta ya? Iya. Itu saya bikin judulnya Kang Yana apa? Kemana Ku Cari. Oh iya, lagunya Ferdi tapi saya yang bikin liriknya. Iya, yang bikin liriknya Kang Yana, saya bikin melodinya. Yang main piano masih ingat tuh dulu, Jaim. Udah meninggal sekarang. Kemana Ku Cari. Itu, jadi Kang Yana itu dulu buat di angkatan kita ya, solois, mungkin solois waktu itu kan nggak banyak juga yang cowok, kalau yang cewek banyak. Jadi salah satu yang make it gitu cowok waktu itu zaman kita. Dan ya nggak tahu ya, kalau gua kan lihatnya kalau beli kaset kan anak-anak muda kan pasti yang solonya. Oh, gitu. Elvasnya tuh senang ditontonnya gitu. Nonton Elvas seneng, tapi kalau beli kasetnya Kang Yana. Oh gitu. Iya, dulu gitu waktu zaman gua. Waktu itu Kang, Elvas nih berjalan, terus gonta-ganti juga ya. Sempat ada Verina keluar, ganti Rita ya. Iya. Ganti Rita. Iya. Ada juga sempat Titi DJ masuk situ juga. Betul. Itu gantiin siapa? Gantiin Rita.
Oh, gantiin Rita. Rita keluar tuh diganti 2 orang, Titi DJ dan Uci Nurul. Oh, Uci Nurul yang sekarang. Yang sekarang Uci Nurul kan. Abis Terus dari Titi DJ baru. Titi keluar, kita tinggal Uci. berempat. Oh, sempat sama Uci Nurul. Jadi sempat berlima. Berlima ya. Sama Titi. Oke. Jadi Rita itu digantiin 2 orang. Oke. Nah, ini Elva Singer kan waktu itu masih ada almarhum, Bang Elva. Dia kan mengajarkan harmoni segala macam. Pada saat udah Bang Elva nggak ada, yang ngelatihnya siapa? Apa udah sendiri? Sendiri. Jadi gini, Elva itu pemimpin Elva Singers, ngajarin kita harmoni dan lain sebagainya. Tapi dalam keseharian kita sama-sama beliau itu, kita kayak sekolah. Maksudnya kayak sekolah. Jadi kita muridnya, beliau gurunya. Jadi kalau waktu latihan, waktu apa, itu secara tidak sengaja atau secara otomatis gitu kita belajar cara harmonisasi yang bagus itu seperti apa gitu. Contohnya ginilah, kalau kita bicara harmoni 3 suara misalnya minimal ya, itu kan misalnya do, chord itu kan do, mi, sol dan lain sebagainya, itu trang gitu kan. Nah kalau Elva itu bisa do, mi, sol dengan la, atau do, mi, sol dengan re. Jadi 4, atau kemudian misalnya atau dengan si gitu. Itu perbedaannya tuh signifikan banget. Iya pasti. Nggak biasa gitu. Kadang-kadang jadi mayor 7 dan lain jadi sebagainya 6, kalau disatuin gitu. Nah itu kita kan kayak belajar jadinya. Oh kalau pecahan itu ternyata, dan yang namanya harmonisasi itu, memecah suara itu nggak paralel, yang bawah-bawah terus, tengah-tengah terus, atas terus. Begini. Nah kadang-kadang misalnya suara saya misalnya gitu, tadi di atas, tiba-tiba ke bawah, ke atas lagi. Jadi harmonisasi yang nggak biasa itu ternyata cuma dipakai oleh grup-grup ternama dunia kayak Manhattan Transfer, Singers Unlimited, betul. New York Voices gitu-gitu. Jadi harmonisasi close harmony istilahnya. Close harmony, dan itu setiap kali kita lihat yang sama Elva, beliau di piano, kita berempat di kursi gitu. Lagu apa misalnya gitu. Terus ini Agus melodi asli ya, Mas yang gitu. Uci gini melodinya. Tang kita rekam atau kita tulis gitu. Kan kayak belajar. Iya. Nah, jadi sekolah selama puluhan tahun dengan Elva itu pasti ada impact-nya dong. Ada hasilnya lah. Berarti lu bukan belajar aja, lu juga mengingat metode latihannya. Iya. Nah, jadi setelah abang Elva meninggal tahun 2011 itu kita memang sempat down banget dan sempat pesimis apakah kita bisa terus gitu kan. Ternyata warisannya banyak banget. Warisannya itu ya ilmu-ilmu tentang bermusik, ilmu-ilmu tentang pecah suara dan lain sebagainya, itu tertanam di diri kita. Jadi pada saat setelah abang pergi 2011 kita tetap terima job gitu-gitu dan sebagainya, nyanyi terus tetap nyanyi. 2016 bikin album, kita nggak ada pelatih, nggak ada music sendiri director. Pertama kali sendiri tuh. Dan ternyata bisa kita berempat ngatur gitu. Dengan pasti nggak secanggih Elva, tapi colornya nggak hilang. Colornya nggak hilang karena metodenya dipakai waktu itu. Metodenya dipakai. Nah itu kan kita tahu lah, Elva Singer itu udah keluar negeri, kemana banyak panggilan banget, dan kita ngelihat kalau udah Elva Singer, wah ini nih hebat nih, jagoan kita nih gitu. Selalu begitu gitu ya. Di alam bawah sadar kita pasti begitu. Nah itu sebenarnya kalau gue ngelihat itu Elva Singer tuh adanya di kelasnya tuh kesannya kelas wah mahal. Masa sih? Ada yang di atas. Karena gue nggak pernah ngelihat lu pakai jeans pakai kaos kan. Selalu pakai ya Elva Singer gets very begitu. Karena saya dulu pernah jadi asistennya di manajemen Kang Yana. Jadi saya kerja di sana, hampir setahun saya kerja di sana. Dan dia nggak tahu. Tahu. Maksudnya tahu tapi nggak. Iya? Emang iya gitu. Nah, itu tuh memang dibikin sama Elva. Image-nya itu. Apakah tiba-tiba lu meledak dan orang akhirnya jadi terbentuk begitu? Sebenarnya
kalau menurut Elva sendiri gitu, beliau membentuk Elva Singers itu tujuannya adalah membentuk grup panutan. Grup panutan. Vokal grup panutan. Vokal grup panutan Itu untuk di Indonesia ya. Pasti kita referensinya keluar itu yang tadi saya sebut New York Voices, Manhattan Transfer gitu-gitu. Dan basicnya itu adalah jazz. Ya, Jazz, Latin jazz terutama gitu. Nah, dengan niat membentuk grup panutan, artinya kan harus sesuatu hal yang tidak dilakukan orang, tidak dilakukan grup lain gitu, supaya orang lain mengikuti gitu. Jadi pada saat kita nyanyi lagu pop pun gitu, itu aransemennya pasti ada unsur jazznya ada. Paling tidak harmoninya tuh berbeda dengan kebanyakan vokal grup. Gitu. Berarti bisa disebut ini sebenarnya udah di branding seperti itu ya? Iya, Elvanya. Oke. Dan itu berat sebenarnya kalau gue ya ngelihatnya adalah berat untuk jualannya, ternyata enggak. Ternyata hebatnya di situ. Marketingnya gue nggak tahu deh, hebat gitu. Karena nggak ada pasarnya sih itu sih ya. Iya, gue nggak ada lawannya sih menurut gue. Dan yang nggak disangka-sangka adalah apa ya? Impact-nya itu banyak banget dari Elva ke kita. Warisannya itu banyak banget. Aransemen musik, harmonisasi, lagu-lagu. Itu lagu-lagu kalau misalnya disusun itu bisa ratusan jumlahnya. Lagu-lagu yang kita nyanyiin selama bersama Elva tuh, dan sampai sekarang kita nyanyiin juga. Oke. Nah, nyokap masih ada? Nyokap udah meninggal tahun 92 kalau nggak salah. Tahun 92. Itu ini apa namanya? Sudah tahu Kang Yana udah di Elva sih berarti? Iya. Pernah nonton sekali waktu kita festival. Beliau nonton pakai kursi roda gitu. Nonton kita menang juara lagu pesta apa kok kasihku deh, lupa. Gitu. Pas meninggal Kang Yana lagi di mana? Lagi di dekat. Ya kan tadi saya udah cerita bahwa saya itu sama nyokap itu kayak apa ya? Kayak tempat bertanya lah gitu, tempat menentukan pilihan gitu. Pilihan sendiri apa kata nyokap gue pilih itu gitu kan. Jadi kan termasuk yang dekat sekali dengan ibu gitu kan. Kadarullahnya waktu beliau meninggal, saya lagi di Eropa. Lagi tour show sama Elva Singers di Eropa. Sebulan. Oke. Tahun 92. Iya, sebulan di Eropa. Waktu gini. Kita cerita sebelumnya dulu ya. Yeah. Jadi Elva Singers menang di Festival Lagu Populer Nasional Kau Kasihku. Oke. Setelah pesta ya. Yes, Kau Kasihku menang juga. Dikirim ke Filipina. Oke. Nah, waktu Elva Singers dikirim ke Filipina mewakili Indonesia untuk lomba ASEAN-nya gitu, saya sakit pneumonia, paru-paru basah. Oh, oke. Paru-paru basah itu karena apa ya? Mungkin karena waktu mahasiswa di Bogor sering motor-motoran gitu, angin. Ya. Motor-motoran mejanya dibuka. Oh, pakai kalung, Mas. Oke, terus. Gitu. Jadi paru-paru basah. Gaya nama. Jadi kerasanya ya pada saat itu. Jadi nggak ikutan ke Filipina. Oh, oke. Diganti. Posisi saya digantikan Harvey waktu itu. Nah, waktu masuk rumah sakit dong, di biopsi, diambil sedotan di darahnya, cairan di paru-parunya gitu. Nah, ibu saya kan sedih kan, karunya siana temilu ke Filipina, karunya teuing gitu. Gak ikut ke Filipina gitu. Udah gitu, selesai Filipina, tahun 92 itu Elva Singers ada tour di Eropa. Oke. Tour show di. Tapi lu udah bisa ikut? Bisa ikut, udah sembuh. Bilangnya pasti sembuh biar pasti sakit juga. udah sembuh benar. Nah, ibu saya kan bilang, "Mas, ini mau ke Eropa." Sok bilu didoakan kok masih sukses gitu ya. Gitu. Karena yang kemarin kan kesian nggak ikut ke Filipina gitu kan. Ya kok bro, jadi ke ibu saya udah mulai sakit-sakitan tuh, udah di kursi roda. Udah di kursi roda gitu. Nah, waktu pamitan itu berangkat
dari rumah ke airport gitu, di rumah tuh pamitan sama ibu saya nangis gitu, itu udah kelihatan matanya tuh udah kosong, udah kosong. Tapi saya nggak ngerti kan, cuman waktu jadi sedih banget pamitan sama ibu saya gitu, terus berangkat lah gitu. Waktu di mobil ngeliat ke belakang ibu saya lagi masih ngeliatin gitu kan, gitu. Malamnya di pesawat jam 2 pagi, ternyata di Jakarta ibu saya meninggal. Berarti lu masih di pesawat? Masih di pesawat. Berarti itu teh sebentar lagi pas waktu abis nganter. Berapa jam iya, kemudian? abis nganterin saya, berapa jam kemudian meninggal, dan saya pasti ada di pesawat. Gitu. Sampai di Schiphol di Belanda. Kan ada kabar dari Jakarta ke Elva. Ke si abang nelfon pakai telepon. Ada diberitakan bahwa ibunya Yana meninggal. Tapi karena baru nyampe dan masih perjalanan masih jauh sebulan di Eropa gitu, nggak mungkin kasih tahu. Jadi nggak dikasih tahu bahwa ibu saya, karena percuma kalau dikasih tahu pun nggak bisa pulang lagi dong. Nggak bisa datang, oh ibu saya langsung pulang lagi ke Jakarta. Percuma juga perjalanan, pasti ibu saya udah dikuburin. 20 jam lagi lah gitu ya. Gitu. Terus akhirnya 2 minggu itu. Lu nggak tahu? Nggak tahu. Nggak ada sosmed sih. Nggak tahu, nggak ada yang ngasih tahu, nggak tahu di sini. Tapi setelah 2 minggu di Eropa, tiba-tiba suatu hari ada yang ngirim bingkisan dari Jakarta buat Yana gitu, bungkusan segini gitu, bungkusan itu kirim dari Jakarta gitu. Yang nerima Elva kan, pasti pemimpin kan. Elva curiga nih, ini kalau ada yang ngirim gini pasti ngirim kabar kan, surat atau apa gitu, kabar bahwa ibu udah meninggal gitu kan. Akhirnya Elva ngasihin ke saya sambil ngasih tahu bahwa ibu saya meninggal. Terus saya udah curiga nih, karena Bang Elva bilang katanya selama 2 minggu yang saya nggak tahu itu, saya itu berbeda sikapnya dari biasanya. Katanya biasanya tuh pecicilan. Tahu nggak pecicilan? Iya, biasa rame lah gitu-gitu. Kok seminggu terakhir di Eropa itu, ya kelihatannya Melayu itu apa ya? Ya, jadi layu, jadi gitu-gitu. Abang udah nggak tega, udah nggak bisa nahan lagi gitu. Jadi abang kasih tahu bahwa gitu-gitu. Terus, saya diajak ke ruangan sepi berdua gitu sambil ngasihin. Ternyata yang dikirim itu cuma sajadah. Gitu dari. Padahal gue udah bawa sajadah. Cuma sajadah. Dan nggak ngasih tahu bahwa ibu saya meninggal. Iya, karena bukan ternyata. Waktu di awal abang ditelepon ngabarin ibu meninggal pun keluarga bilang bahwa nggak usah dikasih tahu. Karena takut ngeganggu kerjaannya kan. Pas dikasih tahu di ruangan itu, ya nak gini-gini, abang punya kabar nggak menyenangkan gitu. Ibu ngomong, saya diam aja. Diam, udah gitu. Pas sudah selesai, ya abang permisi ya, abang pergi. Saya di situ, terus belum nangis tuh, cuman masih shock, masih shock aja, masih nggak nerima lah gitu. Saya ngambil wudhu, terus sholat jenazah, sholat goib. Habis sholat goib, masuk kamar. Di kamar kita berempat, satu kamar berempat, 2 tingkat gitu kan. Saya diam gitu. Itu jam 10 malam tapi masih terang di Belanda. Summer gitu ya. Terus gitu, aduh gue nggak bisa nih di sini, gue harus lepasin gitu kan. Terus saya turun keluar terus ada keluar di dekat hotel itu ada taman, tamannya bagus gitu, taman umum, tempat orang jogging dan lain sebagainya. Saya ke situ, di situ teriak. Iya, lu ngeluarin itu. Kalau kata film-film Hollywood, why gitu kan. Iya. Ya Allah, nangis sendirian karena kan malu kalau kelihatan orang kan. Oh iya. Terus udah 2 minggu lagi. Terus teriak sekeras-kerasnya gitu, udah gitu. Udah dari situ kita tetap nyanyi 2 minggu lagi. Oh bukan mau pulang itu? Bukan, masih baru kita pertengahan. 2 minggu dikasih tahu, 2 minggu kerja lagi. Aduh, lu bete banget dong. Kerjanya nggak setiap hari, cuman. Tapi bete banget dong.
Pas nyanyi gimana? Oh iya nangis-nangis gitu di naik bis gitu kan pindah kota gitu nangis di mobil gitu-gitu yang hibur Verina pada ngehibur gitu kan gitu. Terus nyanyi di panggung pakai kacamata hitam, matanya sembab tapi gerakan kaki muka kiri. Wah, gokil sih. Terus kalau nggak nyanyi just embedded music, have said it too gitu. Aduh, jangan disambar pakai lagu sedih aja. Lu disambar lagu sedih sih langsung nangis, gak bisa nyanyi masih kan? Masa kecilku gitu ya. Aduh, ampun. Gitu. Jadi untungnya show-nya kebanyakan siang-siang jadi bisa pakai sunglasses gitu. Mata sembabnya nggak kelihatan, tapi habis itu nangis lagi. Dan yang paling parah itu begitu pulang ke Jakarta. Oh, pulang nih langsung Jakarta. Pulang ke Jakarta, it's supposed to be ketemu keluarga dong. Iya. Ketemu keluarga belum bisa karena pulang ke Jakarta harus langsung latihan untuk festival lagu populer nasional. Dan saya jadi peserta, bukan Elva Singers ya. Saya, Agus, Iwan Biras itu jadi peserta. Ada Elva Singers, ada trio itu. Harus latihan langsung festival, jadi belum ketemu keluarga. Kenapa kan tinggal dari Jakarta cek ke Bogor sedikit? Nggak di Bogor kan di Jakarta. Keluarga banyaknya di Jakarta. Oh, di Jakarta. Keluarga banyaknya. Maksudnya nggak ketemu ketemu keluarga. Karena harus latihan dulu. Dan kalau ketemu keluarga pun keluarga yang mana, kakak yang mana kan pisah-pisah. Kalau kumpul bisa gampang kan. Ini nggak, jadi pokoknya belum menghubungin keluarga aja. Tuntaskan dulu tugas gitu. Pas habis. Tapi dilalahnya waktu festival itu, waktu lombanya itu, adik bungsu saya nonton. Adik bungsu saya nonton. Pas udah selesai pengumuman, Elva Singers menang. Saya yang bertiga tuh nggak menang. Oh, kan Elva Singers menang, tapi yang bertiga nggak menang. Bertiga nggak menang. Oke. Nggak menang. Terus ke belakang panggung lah adik bungsu saya di belakang panggung ketemu. Adik pelukan kan, wah nangis gitu. Terus yang sebelah saya ada yang bisik-bisik, si anak tuh nangis karena nggak menang. Aduh, ya, kacau. Nangis gitu ya nggak menang apa nangis. Sampai gitu. begitu amat sih nangisnya. Astaga. Wah gila sih. Tapi itulah ini ya salah satu resiko pekerjaan, apalagi kita jauh sih. Memang benar juga sih ya. Kalau pada saat itu dikasih tahu ngerusak mood lu nya lebih lama dan lu nggak bisa pulang juga. Iya benar juga sih. Tapi gila Kang itu ceritakan. Masa sih? Wah. Ya sedih lah. Ya sedihnya gokil sih itu. Iya. Iyalah pasti. Ibu gitu loh yang bener-bener. Yang lu nurut banget lagi. Yang lu nurut banget lagi. Wah gokil. Oke Kang, sekarang album barunya Elva terakhir kapan bikin? 2016 itu. Oh itu yang terakhir? 2016 yang terakhir. Kemudian abis kan udah nggak musim lagi kan album itu kan. Jadi keluar single. Dan terakhir single itu keluar tahun lalu. Tahun lalu. Gempita Dalam Dada. Itu sama dengan judul konser Elva Singer. Judulnya siapa yang bikin? Lagunya Elva, liriknya Wike Gur. Ada klipnya? Ada. Nanti saya putarin sini ya? Iya. Nanti kalau kalian ini nanti ada video klip. Ini kalian kalau yang belum tahu, Elva itu ternyata Elva Singer itu mengeluarkan single yang terakhir ya, terakhir terbaru. Yang terbaru itu tahun lalu ya? Tahun lalu. Judulnya apa? Gempita Dalam Dada. Gempita Dalam Dada. Jadi ada di sini. Nanti kalian dengar, ada di caption, ada linknya. Kalian lihat video klipnya, lagunya, komen. Karena kita senang di komen. Oke. Sekarang saya Naon deui. Ada terakhir. Jangan dulu terakhir atulah gitu dalam ini yang ada di benak saya terus. Saya mengganggu ini sebenarnya. Kang, lu teh kenapa makin berumur makin kasep? Makin muda. Lu teh gimana ceritanya ini teh? Kenapa saya begini? Peres kali. Enggak. Mana ada orang makin. Kita lihat. Mana ada orang makin tua makin. Lu tuh sekarang ya. Gue gak bisa ngomong. Kayak gak berubah muka lu. Alhamdulillah. Perawatan kan? Coba bisa di zoom gak nih kelihatan kerutnya? Lu tuh perawatan kan? Rajin. Gini. Oke ya. Kalau dibilang 100% nggak perawatan itu memang nggak mungkin lah. Karena kita punya sesuatu kan harus dirawat ya.
paling nggak setiap hari saya 5 kali cuci muka. Oke. Terus udah gitu, kalau habis nyanyi, make up dia hapus, Pasti, itu mah biasa terus- standar. dan pakai pelembab. Oke. Terus apa lagi ya? Udah gitu. That's all. Nggak pernah lu ke klinik apa? Ke klinik Oke. Facial ya. Facial itu saya oke, seumur hidup itu 2 kali. Pertama waktu SMP, saya tuh jerawatan. Oh, Jadi oke. muka saya kan putih banget dulu kan. Jerawat tuh di sini. Jadi kalau dari jauh tuh kelihatan putih, buram di dia gitu. Kayak apa ya? Kayak pakai blush on. Perona gitu. Gitu. Itu jerawatnya udah sampai mengganggu. Akhirnya disuruh lagi sama ibu saya, udah ke dokter kulit gitu. Dipecat-pecat kan jerawat. Iya, iya. Sakitnya bukan main. Kapok. Terus waktu pas jadi penyanyi di awal-awal, biasa teman-teman ngajakin, "Yuk perawatan yuk gitu, FOMO gitu." Tetap tuh lihat tuh, udah muda, gayanya juga muda, FOMO. Ikutlah. Keinget lagi dong, itu namanya dipencet-pencet jerawat, itu sakit. Udah kapok, dan itu cuma 2 kali aja, udah nggak pernah facial lagi, nggak pernah perawatan lagi. Tapi mungkin karena nggak pernah dirawat secara klinis gitu, kulit saya jadi tebel kali. Kan kalau dirawat kan di laser lah, di apa gitu kan kulit jadi tipis. Tapi Kang Yana itu terkenal dulu di jarang mandi. Oh iya lucu. Jadi waktu saya sama Aisyah anak saya nomor 2 kan nyanyi juga gitu. Diwawancara kan di infotainment gitu. Terus Bapak gimana? Kayaknya ini ya perawatan melulu ya gitu. Terus kata Aisyah, ya Bapak mandi aja jarang. Jadi bener-bener lu Nggak pernah. Ya biasa wajarnya aja lu cuci muka terus biasa kayak gue juga kan. Maksudnya kalau habis dari itu pakai make up ya hapus hapus gitu. pakai pelembab biasa lah gitu. Tapi begini, berarti memang kulit lu beda sendiri. Karena tebel, karena nggak pernah dirawat jadi tebel. Jadi dia nggak defying gravity. Oh, iya sih kali ya bisa jadi. Jadi, karena orang biasanya ada gravity kan, ada gravitasi tuh bener-bener Jadi itulah gitu. turun. Lu enggak. Alhamdulillah nggak ada. Udah gitu ada sih sebenarnya. Terus gua tutup pakai ini. Di frame, di bingkai pakai ini supaya kelihatan tetap kotak. Tetap ada ini ya shade di sini. Ada kok. Jadi kalau misalnya di foto kelihatan bentuknya kotak itu, padahal ada juga grafiti pasti tembolok ada pasti. Pernah nggak ada yang ngomong lu operasi ya gitu? Banyak. Hampir semua di IG yang jawab tuh pasti oplas gitu. Ah gila. Terus jawabnya gimana? Nggak dijawab juga loh. Males lah jawabnya gitu. Enggak, sebenarnya wallahi enggak, alhamdulillah enggak. Pasti Gitu. pakai filter di fotonya. Kalau filter ya pastilah ya, nggak pakai apa-apa pun HP Udah kan ada, udah ada langsung ada. filternya gitu. Pakai terus yang saking tebel muka gue tuh udah kulit badak mukanya gitu. Itu dipakai cat rambut aja nih, nggak iritasi. Kan nempel-nempel di sini. Jadi kan sebenarnya rambut saya lebih putih dari Iya. dari dirimu itu kan. Gue pernah ngeliat pas lu putih. Ada lu sempat posting lu lagi putih. Ini mah nih rada kayak gue nih. Gitu. Lebih banyak uban saya daripada Ferdi. Udah gitu. Jadi sini juga udah putih nih, udah gitu. Kalau mau nyanyi misalnya, kalau mau show gitu, kalau mau dandan lah gitu. Itu rambut dicat, terus catnya dikesiniin. Dibentuk gitu. Kena kulit dong, kulit muka kan ini. Iya. Nah, terus kalau udah selesai hitam, yang putih-putihnya dicukur. Oke. Jadi ini ada rambutnya beneran jenggot. Jadi pegang deh. Dan itu nggak iritasi loh. Enggak iritasi. Berarti emang tebel sih. Jadi kulitnya emang tebal muka. Berarti memang badak ya. Badak. Keseringan naik motor ya. Jadi cuek. Ya itu yang gue bilang. Dari pas pertama gue ngelihat. Kan gue baru ngelihat ya di sosmed gitu. Dan yang setahun itu gue nggak di follow back gitu. Jadi gue bilang gila Kang Yana kok makin lama kok makin muda ya, saya bilang.
Tapi salah satu yang Makin muda di foto. enggak, tapi aslinya sama. Sama, jadi 2 kali gue ngeliat ya, ada yang datang di gue yang muda itu lu sama Titi. Tapi Titi oplas. Titi bilang, kalau gue di oplas harga sekian gitu. Kalau lu enggak. Gue bingung. Walaupun mungkin banyak yang nggak percaya ya saya nggak oplas, tapi memang enggak. Iya, tapi Memang dia, kalau mau tanya sebenarnya jangan tanya gue, tanya teman-teman Elva Singers, tanya keluarga, gitu. Karena itu tapi benar sih, banyak yang menyangka itu pasti ya, yang menyangka di oplas apa segala. Paling nggak facelift lah gitu apa gitu. Tidak pernah, justru ngurusin ke dokter kulit setiap 2 hari sekali juga enggak. Jadi lucu. Ada keluarganya mertua saya gitu datang, dia sering lihat di TV dan lain sebagainya gitu. Terus ketemu, datang ke rumah bertamu gitu. Gitu. Aduh, Kang Yana sih gana Mas. Ya, Kang Yana teh sering mandi susu ya kata gitu. Mandi susu. Mandi susu. Mandi susunya nih ya. Susu istri. Iya. Tapi emang iya sih, kalau putih mah dari dulu, Kang Yana putih. Nah, jadi dulu saya pernah saking pengen rekaman ya. Ketemu sama Kang Yana, terus sama si Primus dikenalinnya. Oh gitu. Oh Primus iya. kenalin. Primus tuh sekarang jadi wali kota apa DPR lah pokoknya gitu lah ya. Dikenalin, akhirnya bikin lagu bareng tuh. Udah selesai dari situ kenal sama Mas Bambang. Nah, Mas Bambang itu ngobrol-ngobrol sering ketemu, akhirnya saya kerja. Jadi asisten Mas Bambang. Kantornya di rumah Kang Yana. Iya kan? Yana Julio dan Mitra. Oh iya, Yana Julio dan Mitra. Oke. Di situ gue digebrek. Gue disuruh jangan telat lah apa Mas Bambang di situ tuh. Pokoknya Fer, sepatu, Fer, baju, Fer, pokoknya udah. Jangan disebutin itu seru. malah. Itu menurut gue, dan gue pas ketemu Titi nggak tahu loh. Oh gitu. Emang pernah Fer kan? Iya pernah lah saya bilang. Tapi di situ gue belajar akhirnya harus disiplin. Dan akhirnya gue kenal, penyanyi teh gini. Malah Kang Yana waktu dulu, Fer, ingat ya Fer, kalau kamu mau jadi artis, jangan harus di-manage uangnya. Kang Yana tuh dulu tuh. Ingat ya. Kan ngomong bisa aja, sendirinya nggak bisa manage orang. Ingat ya di-manage, udah kan cuma segitu. Akhirnya si Mas Bambang bilang, ingat Fer, banyak musisi yang lama yang nggak bisa manage uangnya, akhirnya jadi berantakan. Kang Yana salah satu contoh yang manage-nya bagus. Dia bilang, di-manage sama dia uangnya, bukan dihambur-hamburin. Oh, oke. Itu, saya dari situ dapat. Berarti waktu itu gue cuma ngomong doang, aslinya enggak. Asal lu tahu ya. Jadi aslinya enggak. Iya beneran. Oke. Jadi saya mau cerita lagi. Jadi saya itu benar-benar bukan contoh yang baik untuk sebagai motivator gitu tuh. Nggak banget. Pertama saya nggak pernah punya rencana. Saya nggak pernah punya planning. Terus saya bukan pekerja keras. Saya nggak ambisius, cenderung pemalas gitu. Terus manage uang kacau. Dulu ya. Nggak bicara soal manage uang, waktu awal-awal jadi penyanyi dapat honor pertama itu saya beli baju, beli sepatu, kan biasa, beli parfum. Iya maksudnya itu lebih daripada teman-teman gitu. Misalnya beli baju, beli sepatu biasa kan. Tapi waktu itu tuh saya udah mulai belinya tuh yang branded, yang gitu-gitu, gitu. Kena habis jadinya honornya. Terus udah ya, suatu hari kakak saya, nah begini, setelah ibu saya meninggal, kan saya kan kehilangan seseorang yang buat dinurutin gitu kan. Akhirnya bergeser kepada kakak saya yang paling tua, perempuan. Jadi saya nurut ke dia, karena dia memang juga dia tuh penurut sama ibu. Jadi saya ke dia. Kakak saya itu yang paling besar itu nanya, Yan, lu udah 5 tahun nyanyi, udah punya apa gitu?
baru punya mobil teh gitu. Mobil bekas gitu ya. Kemanain duitnya gitu. Tabungan lu sekarang berapa gitu. Segini. Ya udah gua manage deh uang lu gitu. Jadi sejak saat itu kakak saya itu akuntan di perusahaan besar di Jakarta lah gitu. Akuntan manage uang saya. Nah mulai saya itu teratur, tapi yang manage bukan saya, kakak saya. Jadi saya sendiri tuh nggak bisa pegang uang gitu. Jadi saya mulai punya tabungan waktu itu. Tabungan. Jadi yang dikasih tahu ke saya tuh cuman kata kakak sebenarnya. Jadi gitu ya. Tadi saya bilang bahwa tadi saya nggak pernah punya planning. Bukan pekerja keras. Jadi kalau makanya di awal tuh gue bilang sama lo tuh bahwa kapan sih wawancara gue tuh nggak bisa dicontoh. Gue tuh bukan artis yang berjuang dari bawah gitu terus berjuang sampai di atas gitu penuh dengan berdarah-darah gitu. Enggak, ya dari cerita di awal tadi kan didaftarin gitu terus menang gitu terus berarti lebih keberuntungan. Nah, keberuntungan itu kan pasti datangnya kan dari sesuatu hal yang baik yang saya tidak sengaja lakukan itu ternyata karena nurut ke ibu orang tua. Oh iya. Satu lagi adalah kejadian waktu album Selamanya Cinta. Jadi abis Hasrat Cinta selesai, saya nggak ada produser lagi kan. Tiba-tiba saya ditawari Aquarius. Iya, Aquarius. Nah ini saya pengen salam juga buat Pak OO, Pak Iin udah almarhum. Ditawarin album Selamanya Cinta. Sama Bambang juga waktu itu datangnya di itu sudah gitu ditawarin 3 album ketemu Pak OO di Plaza Indonesia terus pulangnya di kontraknya di Aquarius terus pulangnya dianterin ke Plaza Indonesia barengan mobilnya Pak OO terus Pak OO Pak Surjoko dari Aquarius pokoknya terima kasih banget buat Pak Surjoko dari Aquarius yang udah jadi salah satu tonggak perubahan hidup saya. Nah, di mobil di taksi itu Pak OO nanya, Yan lu udah punya apa gitu. Ibunya ini gini. Ada rencana sih mau beli rumah di Tebet gitu. Di Tebet gitu. Ini tahun 95. Sebelum Krismon kan. Oke. Sebelum Krismon. Berapa ya harganya berapa rumah? 500 juta gitu. Uang lu udah berapa gitu. Baru setengahnya Pak gitu. Terus dia bilang apa? Sini setengahnya lagi gua kasih advance royalty. Wow. Bayangin. Tahun berapa tuh 95? Itu tahun 95. Jadi harganya segitu. Bulanan gue kerja dulu 200.000. Setengahnya tabungan, setengahnya advance royalty kontrak dengan Aquarius. Dan itu dicicil dari royalty setiap bulan, setiap ada laporannya dari Aquarius itu laporannya rapi banget. Sampai sekarang masih terima laporan dividen untuk lagu-lagu yang lain-lain gitu. Itu dicicil sampai lunas. Itu yang waktu gua ke rumah dulu itu bukan? Yang waktu kantor rumah. Bukan? Nah, itu rumahnya? Iya, itu rumah tahun 95 tuh. Jadi dari kos, terus ngontrak, terus bisa beli rumah. Itu bisa beli rumah itu karena tabungan plus advance royalty dari Aquarius. Thank you, Pak OO. Terima kasih Aquarius. Nah ini saya baru mendengar cerita baik dari sebuah label. Biasanya ada komplain, tapi di sini dapat cerita baik. Terima kasih Aquarius. Ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah banget. Aduh, Kang Yana. Kang Yana, Elvas masih ada kan? Elvas masih. Kang Yana Solo masih ada on banget. Solo juga masih on. Artinya jadwal show saya nggak sepadat dulu. Kalau dulu kan yang namanya airport itu kan cuma buat transit doang kan. Oh iya, dulu mah iya. Saya juga ada kalau ketemu malam.
Terus udah gitu transit berangkat lagi ke kota lain gitu kan. Sekarang sebulan itu kalau lagi sepi-sepinya gitu sebulan itu 3 kali adalah nyanyi. Berarti masih bisa kalau orang tuh masih Kang Yana tuh masih oke ya nyanyi sendiri Masih. ataupun Elvas masih ada. Masih. Itu kalau hubungin tuh ke Mas Bambang apa? Kalau solo sekarang saya ada manajer namanya Coki, Bang Coki. Oke. Atau saya juga bisa manage sendiri karena hubungan saya dengan manajer saya yang sekarang ini sangat fluid, sangat casual gitu. Jadi saya bisa tangani sendiri juga gitu. Ada nomornya atau Ada di IG ada nomornya. berarti IG-nya Kang Yana. Berarti nanti saya kasih IG-nya di sini. Nanti Yana Julio 60. Yana Julio 60. Nah itu ntar ini 60 tahun kelahiran. Gila, muda banget ya. Saya 72 ini udah putih begini, udah begini lihat bayangin. Ini 60 begini, goks. 60 tuh tahun kelahirannya. Iya tahun kelahirannya. Iya, jadi sekarang maksudnya, 64. Gua kan tahun 72. Oh, iya. Tahun 72 udah begini, coba bayangin, terurus. Oh, udah. Gue juga aslinya mah begitu. Jadi Ini bisa palsu semua. bohong enggak. Di sini ada ininya Instagramnya dan bisa dilihat. Kalau ini juga ke situ, Elvas. Elva Singers enggak, Elva Singers ada ke Ada officialnya enggak Instagramnya? Ada. Nah, nanti tadi gua kasih Elva juga di Singers, sini. ya. Oke. Gitu-gitu. Sama satu lagi. Elvas atau Kang Yana akan ada konser nggak? terakhir konser itu tahun 2023 Desember. Oh baru dong. Baru. Tahun lalu. Dan tahun ini insya Allah November kita akan konser lagi Siapa nih? di Bandung. Elvas. Elva Singers. Elva Singers. Konser. Di Bandung. Di Bandung. Di mana Kang? Gedung apa sih? Aduh. Ntar deh, Oke, nanti gue kasih di sini. Tanggal 25. tanggal 23 insya Allah ya tanggal 23 November. Oke, berarti ntar kita ke Bandung. Kita lihat di sana. Ini pasti banyak yang nunggu Waktu sih. konser kemarin anak-anak gue juga ikut manggung. Karena anak-anak gue kan juga semua ke Nggak bisa saya di depan nyanyi juga sendiri lah pembukanya. boleh. Kan dulu saya backing vokal. Kalau Kang Yana silam saya nyanyi dulu, keluar lagi. Yang paling besar itu main musik. Iya, gue lihat jago banget ya. Main gitar ya? Main gitar. Semua musik dia bisa, cuman awalnya dia main gitar. Iya sih gue pernah ngeliat dia main piano juga. Dia udah jadi produser musik juga. Oh, oke. Kemudian ngeband di mana-mana, ngeband kemana. Kemarin baru di Lalala. Namanya siapa? Dias Ilyasa. Dias Ilyasa. Umur 26. Oke. Terus yang nomor 2 Aisyah. Aisyah itu juga nyanyi. Nyanyi. Ya sekarang dia aktif di musikal. Oh play. Musical play. Oh play itu kayak drama musikal. Di Keluarga Cemara kemarin. Oh dia jadi pemeran utama di Legally Blonde musical di Indonesia. Dia jadi Elle Woods-nya. Wow, di mana sih? Di Jakarta, di tim. Di tim ya? Di tim. Ya kalau Keluarga Cemara di Ciputra Art Planner. Oke. Yang ketiga? Yang ketiga masih kuliah dan dia sebenarnya punya bakat nari yang bagus banget, tapi pemalu. Jadi dia jadi nggak muncul. Dia kuliah aja. Tiga-tiganya kuliah. Selesai, tiga-tiganya udah sarjana. Oh, tiga-tiganya udah sarjana. Dua sarjana, yang bungsu masih kuliah. Gitu. Ikutin papanya juga nyanyi, tetap sarjananya dapet. Jangan kayak saya. Saya itu tapi pengusaha. Enggak. Beli aja lah sarjana. Nanti beli sarjana nuklir. Enggak, tapi gue beneran, gue pengen kuliah. Gue nanti gue pengen kuliah, gue mau ngambil nuklir. Kunaon? Gak tahu. Supaya orang gak ada yang ngerti aja kalau gue terangin. Sarjana nuklir tuh menarik loh buat dipelajari beneran. Dari cabang dari apa namanya? Cabang ilmu nuklir itu lu bisa ngerti proses bekerjanya alam semesta. Tah, eta. Proses bekerja alam semesta. Itu benar sih.
lu Kayak bisa Tesla ya? jadi lu bisa ngerti bukan cuma nuklir. Kita kan kalau bilang nuklir kan Meledak gitu ya. ternyata enggak. Bukan ya, Alam molekul, atom segala macam ya. Dari mulai Big Bang, dan lain sebagainya gitu-gitu. Itu bisa ngedekatin lu ke pengetahuan tentang terjadinya alam semesta seperti apa, sehingga lu bisa cocokin dengan apa yang ada di Quran. Berarti itu is a sign. Kang Yana nuhun pisan. Udah ngobrol-ngobrolnya. nuhun sami-sami. Tapi saya memang pengen. Garing tuh. Wah, nggak ada garingan. Ini mah becek. Rame pan. Enggak, seru ini mah tadi. Ya kita. Ada yang kelewat nggak ya? Naon deui nya, geuleuh tuh tong lila sono kene ieu. Sono kene tong wakang geusan atuh. Oh, Kang Yana mah gua ntar ini sih berhenti, tapi gua mau ngobrol lagi. Karena gua udah geus asem. Geus asem ya. Hayang Rokok. Kang Yana tuh nyanyi tapi perokoknya aduh sama lah. Sama. Oke, Kang. Saya terima kasih banget Akang udah bisa di sini. dengan senang hati saya yang terima kasih udah diundang di Wah, acara. ditunggu dan nuhun pisan. Jangan lupa Elva Singers ya. Iya ya, bener ya. Nanti Kan cukup berempat kita emplok-emplokan di Enggak, sini kita bisa. di tempatnya lo aja ya, Dok. Mantap. Ya. Nanti di Ardita ya. Iya sih. Oh, di Bogor nanti kita bikin di rumah makan Ardita. Nanti sama Elvasnya doain mudah-mudahan pas waktunya semuanya. Gue mau bikin barengan semuanya. Jadi Elvasnya nanti tambah saya. Kang nuhun pisan. Sami-sami. Semoga sukses Salam semuanya. istri, anak. Insya Allah Semuanya. nanti disalamin semuanya. Salam juga sama keluarga. Amin. Dan teman-teman semuanya. Kang jangan pernah berhenti nyanyi. Jangan. Insya Allah. Karena ini panutan saya. Nuhun pisan kan? Sami-sami. Nuhun pisan. Buat kalian semuanya yang udah nonton sampai akhir dan kalian apalagi yang kalian yang pernah minta Elva Singer salah satunya Yana Julio di sini sudah ada. Dan yang nonton sampai habis, nuhun pisan, appreciate pisan. Jadi, thank you. Jangan lupa subscribe, like, comment, share. Dan yang tadi gue lihat ada linknya, Gempita Dalam dada. Silahkan dilihat video klipnya dan di komen. Selalu komen. Itu kita musisi itu seneng banget kalau mau komennya bagus, mau komennya jelek, silahkan. Yang tahu gue adalah lu udah dengerin. Terus sama yang mau Kang Yana masih eksis nyanyi bisa kangen ada di sini, ada di Instagramnya dan ada Elva Singer di Instagram juga di sini. Oke, thank you semuanya. Bye. Assalamualaikum.